Yono wong dikandani sik nekat akeh. Kenapa? Karena Allah mengatakan Yono wong dikandani sik nekat akeh. Kenapa? Karena Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yahdi man huwa katibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang mendustakan lagi kufur. Nek wong dikandani percaya, yakin, saya yakin dan percaya, hakul yakin tidak akan mengulang. Tidak akan mengerjakan. Neng jenenge wong niku nek neng jero atine tersimpan satu keingkaran. Ora yakin marang sing diomongke, ora yakin Quran itu pituduh, ora yakin sing diaturke ustadz adalah kebenaran dari Al-Quran itu adalah hanya karangan ustadz saja begitu, maka dia mendustakan. Maka ketika kita tidak segera mengikuti perintah Allah, tidak meyakini akidah yang ditunjukkan Allah kepada kita, kita bisa tertutup oleh namanya virus keingkaran. Aku nyang Gunung Kawi malah mulai untuk sugih loh. Nah, sholat nang Darussalam ora entuk apa-apa. Pas sugih-sugih segoe mung Ramadan tok. Di bar Ramadan terus do metu. Dhuwur cek kosong lho. Cek. Sing masak sik poso. Nah, ngene ngono kuwi. Wah, aku bahasan kok kono malah sugih. Dadi sing bener ustate apa? Kawine. Setan tuh nggoda wae dhewe itu dengan sesuatu yang nyata. Ya. Awake dhewe iki luweh percaya dengan sesuatu yang nyata dan kita masih ragu dengan yang belum nyata. Dengan lewat kuburan terdek apa ora? Hah? Terdek ngopo kok malah terdek? Hah? Sing nang kubur metu kabeh. Wis tau weruh. Ya ora tau weruh. Nah, karena selama ini yang kita yakini itu ya toh, sing diomongke awake dhewe kuburi sine demit. Ya. Tidak lewat kono akeh demite. Itu yang kita sudah teracuni itu. Lewat kuburan di sini mau wedi. Nek lurus ngetan dan tekan ngomah, pilih ngumbang tung idul. Saya tekan ngomah, menghindari kubur. Padahal jane ya ora apa-apa. Aku lewat tekan Bonolonyo kan alus dalane itu. Cuma gandeng ke balapan saya kayak porta tangan jalan itu. Wah, lah saiki malah rasa banter iki. Nah, lah mbiyen ndonge balapan tadi kayak polisi tidur itu. Ayo balik tukulan meneh aku ya. Nah, sana tengah iki dalane ra ngonjal-ngonjal ki kadang gawane madu sak bagasi tono pecah kemalan. Nah, aku rong tahu jane menek-enek wong ayu tak bonjange tak jak mulih jane. Rong tahu ketemu ya. Nah, saya makhluk yang kasar tidak akan mungkin melihat makhluk yang kasat mata. Makhluk abstrak, bahwasanya makhluk gaib. Nah, taruhlah ada orang yang beriman tuh lewat tok wong ngono wis panas kabeh. Saya ditelepon tadi itu, Pak nyun tulung nopo kita kane niki wau nopo kanca kula nutup lawangan ditoe diterbak wong druk mencelat. Enten napa niku lah duka aku ya. Pun ngeten namun nang bacaane surah Al-Baqarah niki nek ana gangguan sing aneh niku nggene gedung niku mang wacaane Al-Baqarah khatam ping 7. Innal baital ladzi quri'a fi suratul Baqarah yafiru minhus syaitan. Omah ki nek kerep diwacane surah Al-Baqarah setane padha mlayu. Coba wacana kuwi. Lah sing maca malah ndredeg kok piye? Wah kula ndek iki Pak nek maca. Jeneng aja ndredeg yakin ae gitu. Yakin aja. Jangan sampai jangan tuh kalah wong itu makhluk yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan iman, enggak usah macam-macam. Lagane selama ini kita takutnya pada demit karo setan, akhirnya malah dikalahi karo setan. Inilah
Makanya sekali lagi, jangan sampai keyakinan sing ngoten niku masih menguasai diri kita. Engko nek dene niku sing ngoten niku akhirnya dadi mengkufuri ayat. Ora yakin karo Gusti Allah, yakine malah kalau setan. Nah dikatakan salah satu bentuk syirik berikutnya adalah apa? Ya budunal jinna, mereka menyembah jin. Jadi apa? Ben ora diganggu jin, golek kembang setaman, ngene nyah sastra, ya. Oh nyah gudir sapa, daleke ngen pojok-pojokan omah supaya setan radian demit ra tulit. Niku malah jenengan menyepai setan untuk datang mengganggu jenengan. Bersihkan rumah kita dari segala macam bentuk yaitu piranti kesyirikan. Kita nggawa pasang kembang neng perapatan itu syirik. Kenapa? Karena kita apa maksudnya? Karena kita minta penjagaan, minta perlindungan dengan memberikan sesaji itu supaya saya ngono ora nganggo awake dhewe. Lah sing ngono iki sapa ora ngerti. Nah, itu yang disebut dengan syirikan. Nek jenengan tutu kembang renyah gotir, mulih godhog banyu sing panas, cemplung ning kono bareng diadus itu ora masalah. Sing perawan itu adus ning kono ngobene ndang payu rabi. Tujuannya apa? Ben wangi, ora masalah. Nek tujuane mandi kembang tengah malam itu. Nah, saka perintahe dukun. Nah, kemudian atas perintah dukun tadi supaya kita jam 12 malam tet adus banyu kembang. Kalau kita ini malam mandi kenapa? Junub jelas mandi jin junub, mandi junub jelas. Wah besok ini mau kita Jumatan, mandi Jumat jelas. Wah sungguh bianget iki, teles kabeh, mandi, itu mandi biasa namanya. Kalau mandi sudah punya namanya sebab yang diyakini, apa mandi? Anu mas, iki sesuk arep dagang, jare wong nek dagang pertama kali ben laris kudu adus sumur pitu. Oh. Golek sumur kok banyu pitung sumur. Kudu golek kembang pitung macem. Nah. Kemudian gayunge yo pitu. Nah, kemudian turane banyu adus di tadai. Diadai botol delehke neng sore ngene dodolan. Ah wis. Itu sudah syirik besar itu. Sing kaya ngono-ngono kuwi tolong ditinggalkan. Nek jangan boten ndang ninggalke, bisa tertutup mata hati. Akhirnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kadzabun kafar. Orang yang kadzibun kafar itu siapa? Orang yang tidak segera percaya kepada petunjuk Allah dan tetap saja ingkar kepada Allah. Maka dia tidak akan dapat dinasihati. Mau dikandani Ustaz 14. Seminggu ya wis ngono wae. Kenapa? Mata hatinya sudah ditutup oleh setan. Dan Allah juga menutupnya sebab dia dinasihati ora do gelem. Monggo setiap kita dapat petunjuk tentang ketauhidan, monggo hati-hati segera kendang diamalke, ojo menunda-nunda. Ingat, sejak Nabi Adam niku nyembah hanya kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sing beda niku namanya kelompok kadzab, kelompok kufar. Nah, nek ora lurus kalau jalannya pun Nabi Adam tekan Nabi Muhammad, itu namanya pun kadzibun kafar. Wong sing mendustakan lagi ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang-orang celaka dunia, celaka dia di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek pamane sirik sing ngoten ku dibenerke, mesti Allah duwe tuntunan ngoten mawon. Upamane, gitu kan. Kalau memang menyembah patung itu boleh dan dianjurkan, mesti ana ayate. Nang ayate kabeh semua mengingkari taghut. Supaya menyembah kepada Allah. Ini bagi yang mensekutukan Allah dengan namanya patung-patung, berhala-berhala, pohon-pohon dan sebagainya. Nah,
Berikutnya ada orang yang mensekutukan Allah, bukan menyembah berhala, tapi menyembah manusia yang dipertuhankan selain Allah. Siapa? Yesus Kristus, Al-Masih bin Maryam. Nah, oleh orang-orang Nasrani itu dijadikan Tuhan selain Allah. Padahal sudah jelas, mal masihu banu maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Nah, Al-Masih bin Maryam itu melainkan hanya seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang telah Allah utus sebelumnya. Dan ibunya Maryam itu seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Tidak mungkin dia menuhankan dirinya, berarti mesti anak yang menuhankan. Pertanyaannya, dia utusannya Allah, Al-Masih itu. Maryam itu ibunya Isa Al-Masih. Nah, itu model jadi kedua, menuhankan manusia. Alasannya dia adalah nabi, dekat dengan Allah, maka dia adalah anaknya Allah. Dia dipertuhankan sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah jawab dalam Al-Anbiya ayat yang ke-17, "Lau aradna an natakitalah wa la takhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Seandainya kami ini ingin membuat, kan? Nah, suatu permainan atau istri atau anak, nah, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami mendaki sedemikian itu, kami bisa melakukannya. Kenapa kalian buat-buat sendiri? Nah, aku karep duwe bojo, duwe anak, aku iso gawe dhewe kata Allah. Neng ngopo sampean malah menjadikan Maryam sebagai istrinya Tuhan, kemudian juga Al-Masih anaknya Tuhan. Memang Allah ingin punya anak. Allah bisa bikin sendiri. Kenapa yang bikin malah umat manusianya? Makanya segala macam bentuk pertuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia alamatnya kepada Allah, malaikat anaknya Allah yang perempuan, Al-Masih anak Allah yang laki-laki, Maryam istrinya Allah. Loh. Saiki Maryam wis mati. Mosok Gusti Allah dudo. Allah itu ya piye itu? Tuhannya duda sekarang itu, gak punya istri, gak punya anak, mati, lulau uripe, sedih. Makanya gak mungkin seperti itu. Makanya Maryam itu manusia yang makan makanan, Al-Masih juga makan makanan, menandakan dia bukan Tuhan. Tuhan itu yang memberikan segala sesuatu. Allah itu gak butuh makan, gak butuh minum. Orang yang pakai dhewe iki nek ramangan, luwe orang ngombe, ngelak ora turu, kakean turu, ngantuk. Ya kan ngono kuwi. Nah, makanya kalau Allah mengendaki punya anak, Allah mampu buat sendiri. Tidak perlu kalian buat-buat. Nah, makanya dikatakan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Kata Nabi Muhammad ini kan, yang diayatkan dalam surat Zukhruf 81. Katalah Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad yang akan menjadi penyembah paling dulu. Kata Rasulullah, nek paman Allah niku duwe anak laki apa wedok, maka aku sing arep dadi penyembah pertama kali. Berarti enggak punya anak Allah. Allah itu enggak ada anak rande bojo. Ora kaya awake dhewe sing butuh segala sesuatu. Lanang butuh wedok, wedok butuh lanang. Rabi butuh anak, anak butuh wong tua. Kita ini butuh segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan apa sebagaimana kebutuhan daripada makhluknya. Sifatnya 20 itu. Allah wujud kidam baqa. Sak terus itu. Mukhalafatu lil hawaditsi iyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan animan
hayan samian basiran mutakaliman. Sifatnya Allah. Kemudian kita baca Al-Aqidah Syariah seperti itu. Makanya Bapak yang berbahagia, lagi-lagi kesirikan-kesirikan apapun, dalihnya ada yang membuat patung sebagai malaikat-malaikat yang mendatang kepada Allah adalah kebatilan. Menjadikan anak-anak bagi Allah, istri-istri bagi Allah, semua adalah juga namanya kesyirikan. Itu adalah juga kebohongan. Wis gawe kebohongan, sih disembah sisan, maka dosanya adalah 2 kali. Iftara Allah kadiban, pertama membuat kebohongan atas nama Allah, kedua menyembahnya sebagai Tuhan selain Allah. Maka dosane wong Yahudi Nasrani niku 2 kali lipat. Siji, dosane mereka ini yaitu mensekutukan Allah, katakan. Keduanya adalah membuat kebohongan atas nama Allah. Apa contohnya? Allah punya anak. Anak perempuannya namanya malaikat. Anak laki-lakinya namanya Uzair orang Yahudi. Dan anak laki-lakinya bagi Nasrani adalah Al-Masih bin Maryam. Ini merupakan perkataan dusta. Bumi, alhamdulillah, langit itu hampir pecah. Kenapa? Kaget. Kaget. Bumi itu kaget. Kok enek wong kon ngandake nek Allah duwe anak. Bumi ini makhluk yang besar, sini macam-macam kaget. Alias beriman kepada Allah dan mensekutukan Allah dan yang lainnya. Kok awake dhewe mung cilik nyempring sama masjid mung bagian daripada satu orang di situ. Kok dikandani ngeyel, tetap nekat menuhankan selain Allah, menuhankan Al-Masih, menuhankan Maryam, maka sungguh dia termasuk telah menjadi orang yang paling sesat. Faqad dhalla dhalalam ba'ida. Maka sungguh dia tersesat sesat-sesatnya jalan. Nauzubillah min zalik. Monggo aja nganti adene niku dadi wong sing musyrik. Ingat, sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Tuhannya adalah Allah. Wahdahu la syarikalah. Bahkan kata Nabi Isa di ayat yang ke-61 tadi saya sampaikan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan juga Tuhanmu. Nah, maka sembahlah Allah, dan itulah jalan yang lurus. Kalau kau menyembah selain Allah, maka kamu sudah menempuh jalan sesat. Kalau kau menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, maka sungguh kau telah menempuh jalan yang lurus. Hada siratum mustaqim. Maka jalan lurus itu adalah tauhid. Kula jenengan niku ben salat maca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus apa? Jalan keyakinan yang bertauhid. Dan tauhidnya murni. Kita hanya mengesahkan Allah, tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyariatkan dengan syariatnya Allah, bukan syariat yang kita buat-buat sendiri, bukan. Enake pokoknya kita beriman kepada Allah dan mengimani segala apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita manakala kita besok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kembali dalam keadaan beriman, maka dia selamat. Barang siapa kembali dalam keadaan ingkar, maka dia tidak akan selamat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka mari kita seneng bahagia dadi wong muslim sing mengesahkan Allah. Neng ya tugas jenengan apa? Kudu istiqomah. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Nah, dan istiqomah, maka besok ketika akan mati, malaikat akan datang kepada mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Nah, tapi bergembiralah kamu dengan apa yang dijanjikan Allah untukmu berupa surga yang isinya segala apa yang kamu minta di sana.